Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 12 Juni 2022. Ya, saya akan membahas beberapa saham ya. Yang pertama ada Pegas, kedua ADMR, ketiga SMDR, keempat Antam, 5 PTBA, ya, keenam Adro, 7 ITMG, dan yang terakhir Indi. Ya. Ini saya bahas karena ini sih perubahan signifikan ya terhadap batubara, jadi izinkan saya untuk bahas lagi ya, untuk ngasih view ya, insight terkait batubara nih gimana ya kalau dilihat ya. Sebelum ke batubara kita ada Pegas dulu ya. Pegas kemarin itu di harga 1680 ya, dengan tidak ada perubahan ya. Dia dipaksa konsol terus di sini. Dalam artian dipaksa adalah ada yang jualan ya adik beli lagi ya, yang asing jualan yang beli lokal, yang lokal jualan yang akun asing gitu ya. Jadi kalau secara bandar detektor ini ya, kita lihat dari tanggal 27 April lah, 27 April ya, mau asing mulai kencang masuknya ya. ZP nih di 1628 ya, ZP yang punya barang banyak ini, ZP BK AK 1628, harga sarah 1680, cuan berapa persen? Nih 3% ya. Kita retail aja cuma 3%, nggak puas, apalagi bandar yang punya barang segini banyak gitu kan. Kasarannya dari dia ngerek loh ya, dari dia ngerek, bukan yang dari belakang-belakang. Kalau dari belakang-belakang mungkin lebih ini, cuma dia ngerek ini kan juga pasti pengennya lebih tinggi gitu loh ya. Nah ini YP yang jualan ya, mungkin YP institusi atau retail ya, retail ngelepasin barang semua nih ya. Di sini jualan kenceng ya, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Retail yang nyangkut udah lama, mungkin udah berasa cuan, udah dapat dividen, keluar ya. Padahal kalau di dalamnya lagi, secara teknikal bagus, secara bandarmologi Pegas bagus ya. Ini bagus banget ini ya. Secara fundamental bagus ya. Jadi apa yang harus dibingungkan, apa yang harus diragukan, tinggal yang penting sabar ya, sabar. Kita tetap maintenance ya, mudah-mudahan kondisi di luar para bandar kita sehat-sehat saja ya kan, jadi bisa ngangkat Pegas sesuai dengan target kita ya. Target kesini masih banyak 37% ya, seperti itu. Oke, jadi yang masih punya harga-harga bawah ya tinggal follow the trend aja lah ya, follow the trend. Dekat-dekat harga supportnya di sini 1600 bisa tambah muatan gitu ya. Untuk Pegas lanjut, saham selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 2280 dengan terkoreksi minus 6,94% ARB ya. Kalau dilihat volumenya ya, chill ya, asing keluar tipis ya, ini juga tipis ya. Jadi ya, kemarin saya buat video di area sini ya. Jadi kalau ADMR nih tipikalnya kayaknya udah nyentuh bisa mantul ya, nyentuh atas turun lagi ke sini ya, sampai nggak tahu bandarnya mau akum sampai kapan dia. Yang jelas ini kondisi bagus untuk ADMR. Kenapa? Ya dia konsol ya, konsol tuh bagus buat saham ya. Di area-area sini nggak masalah, justru kita bisa manfaatin ya, beli di bawah jual di atas ya, di support sini jual di resisten 16%an. Oke gitu ya untuk ADMR ya. Jadi yang udah ngikutin saya udah harusnya sih bisa cuan lah di ADMR. Oke gitu ya. Arahnya mungkin masih konsol dulu ya, karena belum ada signifikan akumulasi yang signifikan, volume juga masih tipis. Jadi ya sabar di ADMR karena naiknya udah tinggi gitu ya. Lanjut ke saham ketiga SMDR ya. SMDR itu di harga 3570 ya, dan perubahan harga minus 2,19%. Secara volume normal ya, normal, nggak ada yang aneh-aneh. Ini asing juga masuknya terus ya, jadi koreksi pun di asing masuk, lokal juga masuk ya. Ya tinggal kita lihat, kadang kan asing akum harganya dibiarin
jatuh ya. Jadi semoga akumulasinya ini yang kemarin bikin dorongan ke atas naik lagi ya untuk si SMDR ya. Jadi ini dia lagi di Fibonacci-nya, di supportnya di 35, kemarin kepantul di 3500 ya. 3500 mantul, dia membal ya. Kalau besok udah hijau ya, ada candle hijau, bagus. Oke, candle hijau besok bagus, apalagi persing ya, sampai ke 3600-an sini ya, itu bagus. Berarti dia ada lonjakan, ada perlawanan gitu ya. Nah, kalau sekarang kondisi masih targetnya di 4000, gak usah muluk-muluk ya. Ini all time high-nya dia. Sekarang yang harus kita lihat adalah posisi koreksinya ya, posisi koreksinya. Jadi koreksi sampai 3400 ini pun mungkin ya, 3400 sampai 3350 ini mungkin ya. Jadi jangan terburu-buru kalau mau average zone atau mau masuk ya, walaupun asing udah mulai akum, sabar ya, sabar. Semoga dikasih kesempatan gitu kan, turun baru nambah ya. Kalau sekarang sih belum ideal menurut saya. Untuk SMDR seperti itu ya. Lanjut saham keempat ada Antam. Antam tutup di harga 2290 ya, dengan perubahan harga minus 4,58%. Ya, kalau secara volume tipis ya, masih tipis. Antam kayaknya udah mulai sepi sekarang ya. Ini juga nih asing udah keluar ya, lokal juga keluar, cuma akumulasi asing memang masih besar gitu ya. Cuma kayaknya asing ini nunggu berita apa yang dikeluarin baru harganya tiba-tiba diterbangin gitu ya. Karena kalau secara penan ya, dia masih bagus, masih di dalam penannya gitu ya, masih dalam penannya. Nah, kalau ini gila ya, kita anggap gila ya. Ya, ini dari sini ke sini ya targetnya. Ya, dia break nanti misalnya di area sini gitu. Ya. Ini bisa sampai ke 4000. Ya. Jadi masih berpotensi sebenarnya karena targetnya 4200. Oke. Itu ya. Jadi yang punya Antam memang agak digoyang-goyang. Ya. Digoyang-goyang, tapi ingat di sini masih ada gap. Ya, di 2700 ada gap, potensi naik berapa poin? 500 poin ya, 20%-an. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kondisinya di sini dia nembusnya kan berarti breakout ya, breakout berarti bagus. Nah, tinggal ditata ya, ditata dalam artian sabar, masuknya entry kita udah pas gitu kan. Jadi besok kalau nyentuh di 220-an ini ya, kalau saya mau masuk lagi ya untuk Antam. Seperti itu ya. Jadi kalau Antam di area-area sini saya mau nambah muatan. Dan kalau dilihat di sini biasanya rounding aja ya. Mudah-mudahan seperti itu ya untuk Antam besok. Oke, karena ini area demand. Ya, area demand, area beli ya. Kencang di sini areanya. Nah, mudah-mudahan besok udah mulai mau beli ya, Antam. Lanjut saham selanjutnya kelima ada PTBA. PTBA ditutup di harga 3920 ya, dan perubahan harga minus 3,69%. Ya, kalau dilihat ini volume normal, asing kembali masuk tipis, lokal juga masuk tipis. Ya. Jadi PTBA nih udah balik lagi ke dalam channel ya, ke channel uptrendnya dia balik ya. Saya sengaja nggak hapus karena ya biar tahu, oh ternyata udah balik ke channel uptrend gitu ya. Jadi PTBA sementara ya potensi terkoreksi sampai ke 3850 ya, sementara ini ke sini 3850 ya. Semoga ada pantulan. Ingat di sini ada gap ya, gap bentukan gap apapun itu harusnya ditutup ya. Jadi kalau misalnya besok pantulan masih ada untuk gap tuh 17%-an ya, cukup gitu ya. Jadi PTBA seperti itu ya. Jadi ini udah dividen udah kenyang 100%. Sekarang mungkin orang pada jualan ya kan. Yang jualan siapa? BK ya, asing ya, yang numpuk nih lokal-lokal semua nih
ya, lokal semua yang numpuk ya. Jadi dilihat aja besok kuat nggak 3850. Kalau kuat bagus, kalau enggak ya bahaya gitu ya untuk PTBA. Lanjut, selanjutnya ada Adro. Adro ditutup di harga 3.430 dengan perubahan harga minus 4,72%. Ya, sama ya kayak PTBA. Adro bedanya dia breakdown ya, sama sih dia breakdown dan masuk ke channelnya. Kalau dia breakdown ya, breakdown all time high pertamanya dia. Oke, breakdown all time high pertamanya dia, sekarang dia masuk lagi ya. Diingat ini area konsolnya Adro ya, 3.400 sampai 3.060 itu area konsolnya Adro. Kalau dia balik ke sini ya siap-siap konsol ya, siap-siap konsol ya. Kalau dilihat memang volumenya nih koreksi dengan volume cukup besar ya, disertai akumulasi lokal yang lumayan dan ya asing. Aduh, ini apa sih, lokal nggak niat ya belinya, netnya 405, berarti banyak yang jualan juga mungkin gitu ya. Jadi Adro nih dia breakdown ya, gagal naik di atas 3070 ini. Candlenya ya, ingat ya Bapak Ibu, candlenya udah seperti ini, hijau di pucuk merah ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat ya, udah nih harus hati-hati alarm 2-3 candle. Nah udah konfirmasi breakdown. Oke ya, bukan breakdown lah, nggak harus breakdown, tapi dia balik arah ya, potensi balik arah. Nah ya mudah-mudahan nih false breakdown ya, false breakdown. Besok hijau naik lagi ke atas 3.460 gitu ya. Itu gak ada yang tahu lah, yang jelas kalau dia break sampai ke area konsol ya dia mungkin konsol dulu ya, sama seperti saham batubara yang lainnya. Selanjutnya ITMG itu di harga 33675 ya, dengan perubahan harga minus 3,379%. Nah kalau ITMG ya udah lunas ya. Jadi dari PTBA ya, Adro kurang tipis ya, Adro kurang tipis, ITMG lunas ya, itu udah lunas. Kenapa ya? Ini kan kemarin dari cup and handle. Oke, hit 36 ribunya hit ya. Ya udah, kalau yang nggak jual ya nggak tahu mau dijual di mana gitu ya, mau jual di sini lagi apa gimana nggak tahu gitu ya. Yang jelas ini target sudah hit ya sudah ya. Jadi sekarang posisinya batubara kayaknya mau koreksi ya, koreksinya juga koreksi sehat sebenarnya sih, karena naiknya udah tinggi mereka ya, naiknya tinggi, sekarang koreksi wajar. Oke, nah sekarang dia di area supportnya ya, di area support ini. Nah ini semoga sama pantulan ya, pantulan di area support bisa mantul tuh bagus ya. Tapi kalau ini ITMG gagal ya ke 32.000 dulu paling ya, ke 32.000 ada pantulan baru bisa mantul lagi gitu ya. Yang jelas ini masih ikut ya, masih ikut. Kalau secara bandarmologi sih dijualin terus ya, dijualin terus. Ini juga lokalnya juga ya. Jadi ITMG ya secara ini sih masih uptrend ya, cuma kalau kondisinya nanti konsol di sini pun masih good gitu ya, masih bagus ya. Mudah-mudahan target akhir tahun 4.200 tercapai ya. Tinggal nanti kita lihat ada bentukan apa lagi gitu ya dari ITMG ya. Hati-hati double top ya, biasanya kayak gini turun sampai sini terus naik lagi double top ya udah, itu yang membuat saham-saham koreksi dalam ya, seperti itu. Lanjut saham terakhir ada Indi ditutup di harga 2.830 dengan perubahan harga minus 35%. Oke ya, jadi Indi ini saya sudah sempat sampaikan bahwa area ini tuh area sulit ya buat Indi. Nggak tahu kenapa nggak pernah konsol di area 2.800 ini sampai 3.000 ya. Dia benar-benar nggak pernah konsol, langsung main break gitu.
nggak yang lama gitu, 10 hari 2 minggu ya, nggak masalah kayak gitu sebenarnya loh ya, justru bagus ya. Nah sekarang udah breakdown lagi ya, kalau breakdown lagi potensi ke 27 20 ini ya, area roundingnya si cupnya si Indi gitu ya. Ini kalau dari cup and handle si Indi kemarin tipis ya, dikit lagi tercapai, cuma ya harusnya ya memang mungkin ada yang belum jual juga nggak apa-apa ya, mudah-mudahan ini bisa balik arah lah, reversal untuk Indi. Oke ya, dia bisa break 2700 ini bahaya ya, kalau dia jadi break ya bahaya ya, bisa ke 2300 sini ya, seperti itu untuk Indi ya. Jadi batubara ini lagi terkoreksi, kalau saya lihat potensi mantul ya 50-50 ya, tergantung besok pasar melihat si Dow Jones seperti apa ya. Dow Jones ambil keputusan apa yang ya, maksudnya tradingnya ya, kita mudah-mudahan keikut gitu ya. Jadi kemarin ada isu-isu jelek di Amerika, kita keikut pasarnya ya, seperti itu. Jadi Indi menutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu bagi yang sudah selalu support ya, yang sudah mensubscribe, like dan komen. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memang sempat percaya ya, atau sudah percaya, pasti ada yang cuan ya, walaupun cuannya nggak seberapa, nggak seperti grup-grup besar yang lainnya. Yang jelas kita bisa cuan 10-15%. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.